Inilah lokasi terakhir yang dikunjungi rombongan ziarah makam Wali Songo plus makam-makam lain yang berhubungan dengan perkembangan agama Islam. Lokasi yang dimaksud adalah puncak Gunung Tidar di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Sebuah puncak bukit yang menyimpan cerita mistis masa lalu yang menguras emosi, yang mengharu biru kalangan umat Islam, karena dulunya ini adalah paku bumi Jawa. Ini tanjakan Gunung Tidar ya, luar biasa, capek sekali. Umpaknya aja ada 573, sekitar segitu. Jadi kita harus melewati ini seperti naik gunung. Semua sudah ditrap-trap begini, sudah bagus kondisinya dan penataannya sudah cukup baik. 573 ya, capek teneng. Inilah puncak Gunung Tidar. Di sini ada bersemayam atau dikuburkan beberapa benda pusaka Syekh Subakir yang kemudian dijarah orang. Masih ada ke sana sekitar 150 meter sih ya, 50 meter ke arah depan, dan kita akan sampai di sana ya. Ini tuh apa tuh Pak? Ini Kiai Subakir, ini yang Subakir, numbali tanah Jawa, ya, yang menyebarkan agama Islam, yang menyebarkan tanah Jawa. Pancer tanah Jawa ya. Ya, tanah Jawa. Dulu sini itu jalan mau jalan mati, siapa naik dapat mati di jalan bang, kamu tahu. Yang saya Subakir bilang, piye sebanyak rakyat kemari pak, adem ayam kalau jalan tumbali, nanti tumbalnya ada di atas. Tubuh kecil, berbakar besi, ada tertera huruf Jawa itu sebutannya so, sopo sholat bagi umat Islam, so, sopo salah seleh tuanya, kalau salah jangan ngeyel. Ya. Apa? Siapa Pak? Bapak Jalil. Jalil. Warga RT 7 RW 7. Usia berapa tahun? Ya. Usia 51. Wow, ya udah lumayan ya. Ya, kayak gini lah banyak Pak. Iya, sip. Seperti biasa kami pun berhadoroh, tahlil dan tawasul sekalian juga berdoa bersama-sama oleh kami rombongan dalam dan khusus kami berdoa bersama-sama karena ini merupakan objek yang terakhir dikunjungi sebelum kami pulang. Kami pun menyimpan segala keresahan, kemudahan, segala sesuatunya. Selanjutnya kami akan melanjutkan ke proses panjang. Ya, kita barusan saja di Gunung Tidar, mitra sobat. Jadi untuk berziarah ke ini belakang makom atau peninggalan petilasan Syekh Subakir. Terlepas dari ini apakah makom atau peninggalan, yang jelas orangnya kan orang Baghdad ya. Jadi kita ke Syekh Subakir sudah, tapi setelah ini ada lagi yaitu makam Sepanjang dan Syekh Ismaya ya. Juga ada paku bumi di sana ya. Kita berangkat. Kami pun tidak melewatkan begitu saja. Berjalan ke lokasi sebelah atas sedikit, ada Syekh Sepanjang. Di sana kami hanya berhadoroh saja, sebentar bertawasul. Kemudian kita menuju ke puncaknya Gunung Tidar, yaitu tempat ditancapkannya patok bumi oleh Syekh Subakir yang membuat para dedemit, para jin marakayangan semua bubar dari Pulau Jawa, begitu katanya. Oke. Nyanggal. Iya. Terus. Oke, tengah baris.
goreng gitu. Nasi goreng nenek-nenek. Inilah petilasan Syekh Subakir. Luar biasa ya. Zaman dahulu kala ini rembetnya kayak apa. Tapi sekarang udah ya indah lah. Semacam objek wisata. Ada tugu di sini dan cuacanya mendukung sekali. Enak. Ada suara apa tuh? Burung itu kayaknya ya. Nah, ini suasananya nikmat sekali. Ini di Gunung Tidar. Gunung Tidar itu masuknya Kabupaten Magelang dan termasuk pancernya Pulau Jawa. Jadi ketika saya Subakir ke sini, dulu Pulau Jawa itu dihuni oleh berbagai macam dedemit, roh halus, jin, makayangan lah banyak begitu. Dan Syekh Subakir menancapkan tugu itu tuh yang di tengah, ya tugu itu, tancapkan kemudian menjerit semua keluar. Gitu ceritanya, cerita sederhananya begitu. Tapi kita nggak tahu seperti apa cerita sebenarnya. Yang jelas inilah Gunung Tidar di Kabupaten Magelang. Ya, Raden Pangeran Purboyo terselip ini, aneh ini. Jadi ada Raden Pangeran Purboyo terselip di antara pepohonan raksasa ini. Ya, pohon raksasa yang besar sekali, pohon beringin yang kayaknya sudah ratusan tahun ini. Kemudian persis di bawahnya ada makam Pangeran Purboyo. Atau Pangeran Purboyo yang mana ini kita cari di literatur nanti. Dan inilah pesanggerahan atau kalau mungkin itu Islam Makbaroh ya, dari Eyang Ismoyo Jati, seorang tokoh kejawen, tokoh Jawa yang kemudian digambarkan sebagai Semar ya, Semar Ismaya, dan kemudian beradu pendapat, beradu kesaktian dengan Syekh Subakir. Ceritanya cukup panjang, tapi nanti di lain waktu kita akan cerita lagi mengenai Syekh Ismoyo Jati. Kemudian orang di sini masih ya begitulah memperlakukan dia sebagai sesepuh, sesajen, dan berlakunya sebagai orang kejawen lah. Sajen disiapkan setiap sudut dari makamnya, kemudian juga tempatnya dengan sangat. Tapi kita tetap saja berdoa, tawasul, doa. Inilah pohon raksasa yang tumbuh di petilasan Syekh Subakir tersebut. Daunnya sangat tua, kelihatan dari jenggotnya yang panjang-panjang. Ini pohon beringin sebetulnya, atau apa ya, semacam itu.